Dasar dari price action atau pergerakan market itu adalah market structure atau di bahasa Indonesia sebagai struktur market. Bagaimanakah sih sebenarnya dasarnya supaya kita bisa memprediksi market itu bakalan naik atau bakalan turun? Kita akan bahas. Pertama-tama kita harus tahu itu namanya trend. Trend di sini ada 3. Yang pertama yaitu ada bullish, bearish, dan konsolidasi. Bullish di sini itu kalau kalian lihat high, low, high, low. Caranya itu diginiin dulu. Kemudian karena high-nya ini lebih tinggi, sebelah kirinya kita kasih namanya high lagi. Jadi namanya adalah higher high. Kemudian kalau yang low di sini lebih tinggi dari low sebelumnya, berarti higher low lagi. Jadi high lebih tinggi. Kalau yang ini turun karena ini lebih rendah dari high sebelumnya, berarti ini lower high. Ini lebih rendah dari sebelumnya, berarti lower low. Jadi itu cara untuk menghafalkan. Saya biasanya menghafalkannya kayak gitu. Jadi kalau kita bisa lihat tren itu high, low, higher high, higher low. Kemudian ngapain? Dia higher high lagi, higher low, higher high lagi. Terus seperti itu sebelum dia itu break menjadi lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Jadi kayak gitu. Kemudian itu ada trend bullish, bearish. Kalau konsolidasi bagaimana? Kalau konsolidasi ini tidak beraturan dia. Jadi kadang-kadang naik di sini, kadang-kadang turun. Tapi ketika kita tarik garis itu dia bisa jadi kayak flat gitu. Jadi itu namanya konsolidasi. Cara entry-nya bagaimana ini? Kita akan bahas nanti di akhir-akhiran. Sekarang untuk bullish trend, untuk market structure-nya kita bisa lihat bullish trend itu ini high-nya lebih tinggi dari high sebelumnya, berarti ini higher high. Kemudian ini high-nya yang di sini lebih tinggi dari high sebelumnya, berarti ini juga higher high. Kemudian ini low-nya lebih tinggi, berarti ini higher low. Kemudian ini lebih tinggi juga, berarti ini adalah higher low. Jadi up, down, higher low, higher high, higher low. Setelah itu dia akan membuat apa? Yang di sini akan ke break menjadi higher high lagi. Kemudian dia akan menjadi higher low dan seterusnya. Sampai kapan? Sampai nanti higher low di sini ke break. Ini kita akan bahas. Itu untuk bullish, kodenya higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Ketika ini berubah, berarti tren sudah selesai. Kita contohkan di market yang nyata. Kita coba di Nasdaq. Kalian bisa lihat bahwa dia naik, kemudian dia turun, dia naik, dia turun, dia naik, dia turun, dia naik. Seharusnya gimana? Dia turun sebelum melakukan kenaikannya lebih tinggi lagi. Berarti ini bullish market. Kemudian kalau kita mau namain, ya kita namain sekarang. Ini lebih tinggi dari sebelumnya, berarti ini adalah higher high, kemudian masih higher high dan masih higher high karena lebih tinggi dari sebelumnya terus. Dan ini perlu diingat, untuk menentukan low dan high di sini harus ada pergerakan high dan low kecilnya. Contoh ini ada pergerakan kecilnya, ini ada pergerakan kecilnya, ini ada pergerakan kecilnya. Terus lihat, semua ada pergerakan kecilnya, makanya kita langsung bisa menentukan dengan baik. Nah, kemudian yang bawah ini namanya higher low karena low-nya lebih higher dari sebelumnya atau lebih tinggi dari sebelumnya. Apakah sekarang sudah membentuk higher low? Belum valid. Kalau kalian masih bingung untuk kevalidan candle rejection, kalian bisa cek di video-video kita sebelumnya, namanya candle rejection, di sebelah sini atau di kolom deskripsi, nanti dicek. Ini cara untuk market structure-nya. Sampai kapan kalian bisa ekspektasi market ketika higher low di sini ke break? Contoh ini lanjut ke bawah. Berarti ini apa? Ingat, tadi bullish itu higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Itu harus terus menerus. Ketika ini turun, berarti codingnya menjadi LL atau lower low. Berarti nggak sesuai dengan coding bullish tadi. Berarti ini nggak boleh buy lagi. Ini harusnya kita cari untuk sell posisi. Lanjut untuk bearish sekarang. Bearish di sini juga sama, tetapi codingnya yang berbeda, yaitu lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Kita lihat ini high-nya lebih rendah, berarti ini lower high. Ini lebih rendah, berarti ini lower high. Ini lebih rendah lagi, lower low, lebih rendah. Jadi low di sini lebih rendah dari sebelumnya, low di sini lebih rendah dari sebelumnya, berarti tetap lower low, lower low, lower low, lower low. Kita contohkan di daily sekarang, di Euro USD. Ketika lihat chart pertama itu kita harus melihat market structure-nya terlebih dahulu atau coding biasanya kalau kita bilang. Dia turun, naik, turun, naik, turun, naik. Berarti ini bagaimana melanjutkan penurunannya? That's it. Kalau kita lihat ini bagus karena ada break retest, dan break retest. Dan ingat, pembentukan higher low, higher high itu harus ada market structure kecil yang terbentuk. Jadi contoh ini ke sini kita tarik kayak gini, ini nggak bisa market structure-nya. Ini low, ini high, itu nggak bisa karena tidak ada pergerakan kecilnya di dalamnya. Harus ada pergerakan kecil di dalamnya, baru kita bisa tarik high, low, high, low, high, low. Karena ada pergerakan kecil
kecil di sininya. Kita coding terlebih dahulu. Kita cek ini lebih rendah dari sebelumnya, berarti ini lower high. Kemudian ini lower high dan ini tetap lower high. Kemudian ini lebih rendah dari sebelumnya, berarti ini lower low dan lower low. Seharusnya ini kemana nih? Seharusnya dia akan membentuk lower low lagi. Berarti low yang di sini akan ke break untuk menjadi lower low. Itu untuk market structure. Entry-nya bagaimana? Entry-nya sebenarnya untuk market structure ini agak lumayan. Kita bisa lihat break retest ke area support sebelumnya, break retest, support, break retest, support. Oke, berarti kita bisa ekspektasi turun, kita bisa entry di sini, atau kalau kita tarik trendline juga kelihatan lebih jelas lagi bahwa area ini adalah area penting kita untuk entry. Jadi gitu. Lanjut. Sekarang untuk sideways. Sideways di sini kalian bisa lihat bahwa market itu nggak jelas, up down aja. Tetapi kalau kita tarik garis itu dia sejajar terus, ngikuti polanya. Jadi sebenarnya untuk market structure ini adalah dasar dari semua price action atau semua teknik, itu dasarnya ya di market structure. Jadi kalian bisa terapkan di semua time frame. Nanti tinggal digabung-gabungin tuh. Jadi ini dasarnya, kemudian kalian bisa gabungin dengan support resistance, Fibonacci, candle rejection, trend line dan lain-lain. Itu kalian bisa gabungin dengan market structure ini dan hasilnya bakalan lebih bagus lagi. Contoh di USD JPY M5. Sekarang kita lihat bahwa dia turun, dia naik, dia turun, dia membentuk lower high lebih rendah dari sebelumnya, tapi dia naik, dia turun, dia naik. Sini nggak jelas ini. Berarti kalau kita tarik atau kita kotak gitu aja, dia kelihatan bahwa dia sedang area konsolidasi. Kalau sedang area konsolidasi kayak gini, kita ngapain nih? Gimana kita entry-nya? Ya kita nggak entry. Kita tunggu dia break. Breaknya itu dia break ke atas atau dia break ke bawah. Tapi biasanya more likely kalau dia turun kayak gini kemudian flat pattern, biasanya melanjutkan penurunannya. Tapi yang aman kita tinggal tunggu break aja. Itu untuk konsolidasi. Kemudian kalian bakalan bertanya kapan tren akan berbalik. Bullish ini nggak bakalan selamanya bullish, bearish ini nggak bakalan selamanya bearish, konsolidasi juga nggak bakalan selamanya konsolidasi. Kapan tren itu akan berbalik? Ketika coding tadi itu berubah. Kita coding bareng-bareng. Ini high-nya lebih tinggi dari sebelumnya, berarti ini higher high. Kemudian ini lebih tinggi dari sebelumnya, juga berarti ini higher high. Kemudian ini lebih tinggi dari sebelumnya, berarti ini higher low. Kemudian ini juga sama, lebih tinggi dari sebelumnya, berarti ini higher low. Kemudian yang di atas ini apa berarti kodenya? Ini higher high karena lebih tinggi dari sebelumnya juga. Kemudian lihat setelah dia higher high ini terbentuk, dia ke break trend line-nya, kemudian lebih rendah dari high low setelahnya. Berarti low-nya di sini lebih rendah daripada low sebelumnya. Berarti ini namanya lower low. Kemudian lanjut, berarti ini apa? Ini namanya lower high. High-nya lebih rendah dari high sebelumnya. Dan lower high, lower low, dan lower low. Kalian lihat, kalian notice kalau bullish itu harus higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Ketika itu berubah, nih higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, itu berarti terus bullish. Ketika codingnya itu berubah menjadi lower low, berarti itu sudah menjadi bearish. Tanda pertama ya kalian bisa tarik trend line, trennya ketembus, berarti itu tanda pertama tren sudah akan berubah. Tanda pertama. Tanda keduanya low yang di sini ke break. Oke, berarti ya sudah memang trennya itu selesai bullish, akan menjadi bearish. Saya nggak boleh buy lagi nih, saya harus sell sekarang kayak gini. Kemudian ini gimana ini? Ini ke break lagi, ini lebih tinggi lagi, berarti ini higher high lagi, yang di sini higher high, yang di sini higher high. Kemudian ini higher low karena lebih tinggi dari low sebelumnya, ini higher low. Setelah ini bagaimana ini? Setelah ini ya dia turun sebelum melanjutkan kenaikannya. Sampai kapan? Sampai low-nya ini ke break, baru dia berubah lagi. Kita contohkan di GBP AUD H1. Sekarang pertama-tama ketika kita melihat chart, kita harus coding terlebih dahulu. Lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Kemudian ini nggak ada market structure kecilnya, dia tidak ada, dia langsung naik. Kita taruh di sini boleh karena ada market structure kecilnya, tetapi waktu low-nya langsung ini terlalu pendek dan nggak ada market structure kecilnya. Jadi ini salah. Berarti kita harus dari sini langsung ke atas. Ulangi lagi, dia turun, dia naik, turun, naik. Kemudian selanjutnya turun sebelum melanjutkan kenaikannya. Loh, kok bullish sekarang? Kita lihat bahwa market ini sekarang ini ada lebih rendah daripada sebelumnya. High di sini lebih rendah, berarti ini lower high. Kemudian ini lebih rendah lagi, berarti ini lower high-nya juga. Kemudian ini lihat, ini lebih tinggi dari sebelumnya, berarti ini
higher high. Berarti bearish berubah menjadi bullish. Tanda pertamanya gimana? Ingat tadi saya bilang, tanda pertama itu biasanya ditandai dengan trend line ke break. Kalau trend line ke break berarti ya wes, itu tanda pertama. Tanda keduanya high yang di sini itu ke break. Berarti ini udah memang bearish akan berubah menjadi bullish. Jadi di situ. Untuk low-nya ini lebih rendah, berarti ini lower low, dan lower low. Karena lebih rendah terus, kemudian ini menjadi higher low. Pertanyaannya pasti kayak gini, kapan kita bisa entry? Kita udah tahu prediksi dia akan ada kenaikan, tapi kapan kita bisa entry-nya? Kita lihat dia ada market structure kecil ini di H1, berarti kalau kita time frame-nya kita turunin di M30, kita bisa lihat bahwa dia ada structure kecil. Kapan ini selesai? Ya sampai katakanlah ini high yang di sini ke break, baru kita bisa buy. Atau kalian bisa tarik garis trend line di sini, tarik garis trend line. Ketika garis trend line ke break, retest, kalian bisa ekspektasi untuk melanjutkan kenaikannya, atau bisa buy waktu dia retest di sini atau waktu break di sini, terserah kalian. Itu cara untuk market structure. Yang kalian bisa notice bahwa market yang kayak gini itu namanya itu bakalan berbeda-beda. Kedepannya juga bakalan berbeda-beda. Contoh ada bullish ke bearish ini kan. Kalau kalian lihat bahwa dia itu membentuk pattern apa ini? Head and shoulder. Padahal kalau kita lihat ya cuma break, retest, dia turun, atau higher high, lower low, kemudian ke lower high. Namanya head and shoulder. Atau ada yang bilang di Malaysia itu Quasimodo, atau ada yang bilang trendline break retest, atau yang bilang Hodge untuk smart money concept. Itu banyak sekali julukannya, tetapi kalau kalian paham dasarnya itu untuk selanjutnya bakalan lebih gampang. Jadi ini dasarnya, silakan pelajari atau diulang-ulang aja videonya supaya kalian bisa lebih jelas dan paham. See you next time, bye bye.